Selamat pagi anak-anak semua. Ini untuk mengawali pelajaran kita hari ini supaya kamu nanti pada waktu belajar itu lebih bisa konsentrasi, bisa menyerap pelajaran. Kita awali dengan doa. Oke, ketua kelas tolong bimbing doa dulu. Mari teman-teman doa. Salam. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, siap lagi. Saya mau cek untuk kehadiran. Yang tidak masuk hari ini ada berapa siswa? Yang sakit semua. Ya, kita doakan bersama. Mudah-mudahan teman kalian untuk pertemuan berikutnya sudah bisa belajar bersama lagi ya. Kan? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi trigonometri. Pengantar dalam pembelajaran kali ini adalah Pythagoras, belajar mengenai sudut. Coba saya akan mengingatkan kembali atau mengapersepsi kalian. Sudut itu pada segitiga, jumlah semua sudutnya berapa derajat? Sekali Andreas menjawab bahwa pada segitiga 180 derajat. Tuh. Sudut siku-siku itu berapa derajat? Sudut lurus berapa? 180. Tiga. Kamu pada waktu praktek SD dulu ini suruh motong, terus suruh nyusun. Potongan-potongan ini kalau nyusun dia akan membentuk sudut materi ini kan mungkin kemarin sudah dibagikan buku paketnya. Sudah dibagikan juga presentasi materinya di classroom. Oke. Ada yang tahu definisi dari trigonometri? Tadi pengantarnya adalah apa saja untuk belajar trigonometri? Pythagoras itu berlaku pada segitiga apa, nah? Siku. Artinya trigonometri ini nanti kita akan membahas tentang perbandingan sudut pada segitiga siku. Kenapa hanya segitiga siku? Kan segitiga ada banyak. Ya, semua segitiga nanti yang kamu gambar tidak siku-siku itu semua bisa kita ubah menjadi siku dengan cara menarik garis tinggi. Tarik tingginya terus bagaimana? Nah, maka muncullah Pythagoras dan trigonometri. Oh, ini jelas tingginya kita 3 meter misalkan. Tapi kalau kamu disuruh masang CCTV untuk di jalanan itu, kamu kan tidak bisa tahu berapa tuh tingginya tiang ini. Maka apakah kamu cari tingginya 1 meter? Bukan. Pythagoras ini ya. Tujuannya ke apa? Mencari tinggi suatu objek. Tapi kamu menggunakan perbandingan trigonometri. Itu fungsinya, perbandingan objek supaya itu sesuai bagaimana itu digunakan di jurusan D. Maka semua harus semangat karena sudah tahu pentingnya. Kalau saya mengukur tingginya pakai Pythagoras ketemu, berarti saya nanti pakai tangganya harus ukuran berapa ya untuk masang CCTV. Oh, berarti tinggi objek ini tak pakai Pythagoras ketemu 10 meter ternyata. Berarti saya harus cari tangga ya, panjangnya tentunya harus lebih panjang karena posisinya miring kan? Karena kegunaannya. Nah, harapannya di sini di pelajaran nanti kamu sudah tahu pentingnya belajar ini, sehingga kamu akan termotivasi. Oh, ternyata penting. Segitiga siku-siku. Dan yang enggak siku-siku, Bu, bagaimana? Tadi caranya kita mencari garis tinggi. Ini misalkan gitu. Berarti garis tingginya kan yang tegak lurus ini ya, Kak? Nah, ini garis tingginya. Sehingga kan ini tetap membentuk segitiga yang siku-siku. Nah, yang ini, Bu, kita ambil salah satu sisi sebagai alasnya. Oh, nah alasnya ini berarti kita tarik garis tinggi yang tegak lurus. Inti garis tinggi itu selalu tegak lurus dengan alasnya. Ya, garis tingginya tadi membentuk selalu
membentuk sudut siku atau tegak lurus. Berapa derajat tegak lurus itu tadi? Jadi setiap segitiga apapun bentuknya bisa berlaku trigonometri karena semua bisa ditarik garis tinggi. Kalau segitiga tingginya tidak diketahui maka harus kita cari pakai Pythagoras atau pakai trigonometri. Yang perlu kamu ingat, tinggi itu selalu tegak lurus. Harapan saya semua anak-anak saya nanti semua bermanfaat. Ingat, kamu memilih SMK itu karena jurusan ini yang dikejar adalah skill. Skill itu bisa muncul jika kamu banyak berlatih. Nah, kita akan kembali lagi ke trigonometri tadi. Yaitu tri ada berapa tadi sudah saya tanyakan? 3. Berarti perbandingan di sudut ini ada 1, 2, 3. Misalkan ini adalah sisi A, ini adalah sisi B, dan yang miring adalah sisi C misalkan. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Kuadrat dari sisi miring. Jadi ini sisi miring. Nah, ada yang tahu selain tadi pertimbangannya yang paling panjang Bu? Ya ini mendekati betul. Nah, dari Safira dan Kirana ini kalau disatukan, sisi miring itu sisi yang ada di hadapan sudut siku. Nah, mana siku-siku? Ini siku-siku hadapannya. Berarti kalau saya gambar segitiga siku-sikunya kayak gini, sisi miringnya yang mana? Yang aku sekarang udah tahu mas segitiga ini diputer-puter kayak apapun kamu tidak akan jadi selalu berbunyi pada dari sisi miring merupakan jumlah dari sisi lainnya. Lainnya apa ini? X dan Y. Dari kuadrat dari sisi yang jumlah kuadrat berarti jumlah tapi dibuat. Berarti kalau ini kita gorengnya jadi apa? Nah ini saya mulai A kuadrat sama dengan B dulu sama C dulu boleh Bu? Boleh. Penjumlahan itu kan bersifat komutatif. Komutatif itu artinya apa? Meskipun bolak-balik hasilnya akan sama. Itu ya. Jelas? Bisa saya lanjutkan? Nah, selanjutnya ini berarti akan apa? B kuadrat ditambah C kuadrat tadi misalkan, atau tak balik C kuadrat tambah B kuadrat boleh. Nah, kalau yang ini yang keras M kuadrat dari L kuadrat. maka ini kalau ditanyakan sisi lainnya, misalkan ini ditanyakan X kuadratnya jadi berapa? Z kuadrat. Nah, sudah luas ya. Ditanyakan X kuadrat kan maka Z-nya pindah plus Z pindah ke sana jadi min. Jadi ini sudah pindah tetap. Cukup paham untuk materi Pythagorasnya yang saya ulangi. Kalau sudah cukup paham, kita akan masuk di materi trigonometri. Nanti di trigonometri akan mengenal 3 perbandingan sudut. Di mana yang pertama adalah sin, yang kedua adalah cos, dan yang ketiga adalah tan. Lawannya cos, sekant. Lawannya tan, kotan. Sekarang kita lanjutkan lagi, apa itu sin? Sin itu demi. Tadi miring sudah itu kepanjangan dari kependekan atau singkatan dari miring. Tadi sudah tahu miring itu yang mana ya? Misalkan saya menggambarkan segitiga sembarang berikut. Nama di sini adalah namanya sudut theta. Makanya rumus pertama atau rumus sinnya di sini misalkan diketahui ini panjangnya adalah 3, ini 4, ini adalah 5. Ini sudut theta. Nama sudutnya adalah sudut theta. Maka untuk mencari sin theta itu adalah rumusnya demi. Demi ini untuk mencari sin theta besar dari sin theta adalah 3/5. Untuk kebalikannya berarti kalau sin itu adalah demi, kosekannya adalah berarti mi per
Ya banyak. Kalau kos, rumusnya apa? Rumus kos adalah seperti. Jadi cos theta kalau dicari di situ, perhatikan. Tadi depan sudutnya ini adalah D. Terus depannya siku-siku adalah mi. Berarti sudut yang lain yang disebut sudut atau sampingnya. Ini ada sudut, sampingnya sudut namanya. Nah sampingnya pada yang ini Bu, kan ini depannya siku-siku. Kalau begitu, cos theta-nya berapa per berapa? 4 per 5. Atau kalau sekarang terakhir, tangan theta, rumus tangan kalau sin tadi D per mi atau ini, kalau pas sa per mi atau sampai per miring. Kalau theta saya tidak, rumusnya adalah desa atau 4 per samping. Lamanya berapa? Tinggal dibalik saja. Oh kalau tadi 3 per 5, maka di sini menjadi 5 per 3. Kalau tadi 4 per 5, maka akan menjadi 5 per 4. Untuk latihannya nanti berkumpul sesuai kelompok yang sudah saya bagi. Itu nanti kamu akan bermain ular tangga dengan soal-soal trigonometri supaya. Nah, sudah duduk berkelompok semua, silakan tugas berupa permainan ular tangga dikerjakan secara berkelompok ya. Mulai sekarang harus aktif, tidak ada yang diam saja. Ya, perhatikan sudah 30 menit. Ya, selanjutnya kelompok 2 coba mempresentasikan jawaban atau diskusi kelompoknya. Silakan maju semua ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini diketahui yaitu kita mencari tinggi ide yang berbeda. Saya dari awal ya itu 20 meter. Dan untuk sudut dari awal yang menuju ke puncak yaitu 30 derajat. Untuk mencari sudut yang diketahui. Kali ini saya akan menjelaskan untuk menghitung tinggi dari tubuh benda. Untuk mencari yaitu kita mengetahui tadi dari 30 derajat. Rumus dari tadi itu depan. Kita hitung dulu ini. Kita tahu yaitu 0,5. Saya ditanyakan dari kelompok lain. Dari kelompok berapa namanya? Kan pertanyaan itu dari kelompoknya. Di orangnya dari kelompok. Kata tadi Bu, kan orangnya berdiri gini. Dia lihat sudutnya ke sana kan? Artinya tinggi orang kan harus dihitung. Nah, dari tingginya bukan ke orangnya tapi dari mata ke bawah. Karena ketika melihat ke objek tersebut itu berarti dia melihat sudutnya dari mata orang yang melihat. Tapi ini tadi objeknya melihatnya dari alasnya. Tidak apa-apa, itu tadi diabaikan. Artinya tinggi orangnya sementara diabaikan. Sekian dari kelompok kami, juga ada salah. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memberi penghargaan kepada kelompok 2, kita berikan tepuk salut, tepuk salut, 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 salut. Kita ulangi. Selanjutnya kelompok 3 silakan maju sesuai dengan presentasinya. Itu sangat melelahkan, membosankan, mengesalkan. Kadang teman yang lain juga tidak bisa diajak kerjasama seperti ya. Percaya ya nah, yang namanya ujian, cobaan, rintangan itulah yang membuat kamu tempaan ini yang membentuk. Nah, ada teman lain yang mau menambahkan, memberi semangat pada Dipo? Semangat Dipo. Tepuk salut, 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 salut. Maju untuk kelompok 5. Pagi teman-teman. Pagi.
kami dari kelompok 2 yang bersangkutan, saya akan cepat dengan menyanyi, dan kami akan menyanyikan lagu yang berjudul Laskar Pelangi. Mimpi adalah kunci untuk kita menentukan dunia. Saya Laskar Pelangi akan terikat dan terus terkawal walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah ada yang kuasa cinta kita di dunia. Selamanya. salut, 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 salut. Hebat. Luar biasa, semua kelompok sudah maju ya. Ini yang terakhir bahkan menyanyi, kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah membahas soal lengkap semua. Jika mimpi itu harus ditempa dengan luar biasa. Kalau Jiko tadi tantangannya hanya digembok, tidak dapat BRT. Kalau kamu lihat Laskar Pelangi, berapa banyak tantangan yang mereka hadapi. Di desa terpencil harus belajar seadanya, ya kan? Nah, itu harus meraih mimpinya sampai seperti itu. Maka mudah-mudahan dengan inspirasi kita tadi, nanti kalian lebih bersemangat lagi dalam belajar. Nah, ada 3 tadi apa saja rumusnya untuk untuk trigonometri, ada apa saja tadi? Sin, cos, sin rumusnya apa? Nah, depan pemiring atau bumi. Cos rumusnya apa? Samping pemiring. Tangan rumusnya apa? Cos samping atau tangan. Latihan baru akan bisa kamu kuasai. Saya akhiri dulu untuk pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat yang sangat besar untuk kalian. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.